Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pelajaran Bahasa Arab Dasar, Bahasa Arab belajar Bahasa Arab dari nol. Pada pelajaran keempat ini ada beberapa materi yang dipelajari. Yang pertama adalah tentang isim dhamir atau kata ganti orang, yang ada 14 ya, tapi yang dipelajari hanya dhamir munfasil, yaitu dhamir yang terpisah penulisannya dari kata yang lainnya, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Lalu kemudian materi yang berikutnya yang dipelajari di sini adalah kita mulai memperkenalkan dua huruf jar ya, atau jer, yaitu fi artinya di dalam dan juga ala artinya di atas. Kemudian yang ketiga materi yang dipelajari di sini adalah tentang jenis-jenis atau ya jenis-jenis isim dilihat dari jenisnya. Ya, pembagian isim dilihat dari jenisnya, yaitu isim mudzakkar atau laki-laki dan isim muannats atau perempuan. Demikian, silakan dilanjut ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman ini kita akan sebelum masuk ke pelajaran 4, kita sedikit membahas mengenai dhamir, yaitu kata ganti orang. Ada 3, dhamir itu macamnya. Pertama, dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil, dan yang ketiga dhamir mustatir. Apa munfasil? Dhamir munfasil itu adalah dhamir yang terpisah penulisannya. Nah, seperti ya contoh di bawah ini, yang kotak ini, tabel ini adalah dhamir muttasil. Jadi kita lupakan dhamir munfasil ya, yang terpisah. Kita lupakan dhamir muttasil yang penulisnya bersambung, dan dhamir mustatir itu yang tidak tertulis, jadi tersirat saja dhamirnya itu. Tapi nanti itu belakangan. Kita nggak usah fokus yang dua, yang penting fokusnya yang dhamir munfasil aja. Ada 14 dhamir itu, yaitu huwa, dia laki-laki tunggal, lalu huma, laki-laki 2 orang, hum, laki-laki banyak, di atas 2 orang, lalu hiya, perempuan 1 orang, orang ketiga ya, huma, dia atau mereka perempuan berdua, lalu hunna, mereka perempuan banyak, lebih dari 2. Lalu anta, engkau laki-laki tunggal, antuma, engkau laki-laki 2 atau kalian laki-laki berdua, dan antum, kalian laki-laki banyak. Anti, engkau perempuan 1 orang tunggal, antuma, engkau atau kalian perempuan 2 orang, dan antunna, kalian perempuan banyak. Lalu ana, kami tunggal, dan nahnu itu adalah kami. Ana itu aku ya, tunggal, dan nahnu kami. Jadi kalau kita hafalkannya seperti ini biasanya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anta antuma antum, anti antuma antunna, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Lama-lama akan hafal sendiri. Diulang-ulang terus ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Baik, berikutnya adalah tentang al-kalimatul jadidah, kosa-kosa kata baru di pelajaran ketiga. Ini cukup banyak, silakan dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Ada banyak yang berlawanan kata sehingga mudah dihafalkan. Saya akan cepat saja ya. Fakirun lawannya ghaniyun, qasirun lawannya tawilun, harun lawannya baridun, waqifun lawannya jalisun, qadimun lawannya jadidun, ba'idun lawannya qaribun, wasikhun lawannya nadhifun, kabirun lawannya saghirun, thaqilun lawannya khafifun, al-ma'u jamilun, lalu apalagi hulwun, al-waraku, at-tufahu apel, ad-dukanu toko, dan marid sakit, maridun sakit. Demikian, kita lanjut ke pelajaran keempat. Baik, pada halaman 21 kita mulai masuk ke pelajaran keempat, ad-darsul rabi'. Pada pelajaran keempat ini dibagi beberapa bagian. Bagian yang pertama atau alif adalah kita diperkenalkan dengan 2 huruf jar, yaitu fi yang artinya di dalam atau di. Yang kedua adalah ala yang artinya di atas atau pada.
Kita mulai yang pertama, al-baitu, rumah itu, ini adalah isim ma'rifat karena diawali dengan cirinya diawali dengan alif lam dan dia juga marfu karena diakhiri dengan dhammah. Kemudian ada fil baiti. Nah, dengan adanya fi huruf jar, maka al baitu berubah menjadi al baiti, itu berharokat kasroh atau disebut dengan majrur. Fi sebagai huruf jar, al baiti sebagai isim majrur. Disingkat menjadi jar majrur, huruf jar dan isim majrur. Berikutnya al masjidu fil masjidi. Fil masjidi jar majrur atau huruf jar dan isim majrur. Lalu al maktabu alal maktabi, ya, meja itu, kemudian alal maktabi, di atas meja itu. Alanya sebagai huruf jar, al maktabinya sebagai isim majrur yang dirubah dari marfu menjadi majrur oleh huruf jar. As-sariru alas sariri. Pada bagian bagian B, ya, kita akan tanya jawab. Yang pertama langsung, aina Muhammadun, di manakah Muhammad? Aina itu artinya di mana? Jawabannya huwa fil ghurfati. Huwa adalah isim dhamir, yaitu untuk laki-laki. Fil ghurfati adalah jar majrur. Jadi huwa adalah subjek atau mubtada. Fil ghurfati adalah jar majrur. Dia juga sebagai syibhul jumlah yang menyerupai kalimat dan juga sebagai khobar. Yang berikutnya, wa aina yasirun, dan di manakah yasir? Huwa fil hammami, dia ada di dalam kamar mandi. Huwa adalah sebagai subjek atau mubtada, fil hammami jar majrur, syibhul jumlah, khobar. Lanjut, wa aina aminatu, dan di manakah Aminah? Hiya fil matbahi, dia ada di fil matbahi, dia ada di dapur. Hiya sebagai isim dhamir, kata ganti perempuan, satu orang, sebagai mubtada, fil ghurfati jar majrur, syibhul jumlah, khobar. Lalu ainal kitabu, di manakah buku itu? Jawabannya huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Berikutnya, wa aina sa'atu, dan di manakah jam tangan? Itu hiya ala sariri, dia ada di atas tempat tidur. Kita bisa lihat untuk al-kitabu dhamirnya huwa karena dia dianggap sebagai laki-laki, ya, kalau buku. Lalu as-sa'atu jam tangan yang dihukumi sebagai perempuan, dianggap perempuan dalam di lingkungan di bahasa Arab, maka jawabannya hiya ala sariri. Berikutnya tamarin, latihan-latihan. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, ainal kitabu, di atas ada jawabannya, ya, dan seterusnya. Nomor 2 dan seterusnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman 22 ini kita disuruh menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Bisa langsung mungkin, ya. Nomor 3, aina sa'atu, di manakah jam tangan? Kemarin jawabannya apa? Hiya, ya, karena as-sa'atu sebagai perempuan, dia dihukumi sebagai perempuan. Hiya alas sariri, dia ada di atas tempat tidur. Lalu nomor 4, aina yasirun, di manakah yasir? Masih ingat? Jawabannya huwa fil hammami, dia ada di kamar mandi. Nomor 5, aina aminatu, di manakah Aminah? Karena dia perempuan, jawabannya hiya fil matbahi, yaitu dia di dapur, di dalam dapur. Nomor 6, ini ada mulai masuk isim istifham, kata tanya a. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di kamar, di dalam kamar? Jawabannya la, ya, jawabannya la. Lalu Aminatu fil matbahi, tidak, Aminah di dapur, gitu, ya. Lalu nomor 7, ayasirun fil matbahi, apakah Yasir di dapur? Jawabannya la, yasirun fil hammami, Yasir ada di kamar mandi. Nomor 8, man fil ghurfati, siapakah yang ada di kamar ini, gitu, ya, atau kamar itu? Jawabannya Muhammadun fil ghurfati, Muhammad ada di kamar itu. Nomor 9, waman fil hammami, dan siapakah? Ini man itu isim istifham, ya, yang kemarin di bab 1 kalau nggak salah, di pelajaran 1. Waman fil hammami, dan siapakah yang ada di
kamar mandi? Jawabannya Yasirun fil hammami. Yasir ada di kamar mandi. Nomor 10, madza 'alal maktabi? Artinya, apakah yang ada di atas meja itu? Jawabannya bisa al-kitabu 'alal maktabi gitu ya. Kitab itu ada di atas meja. Dan nomor 11, madza 'alas sariri? Jawabannya 'alas sariri atau as-sa'atu 'alas sariri. Baik, latihan nomor 2, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Ini seperti biasa, kita disuruh membaca lalu menuliskan di akhir kalimat. Harokat akhirnya kita tuliskan apakah ada tanwin, domatain, apakah domah saja, atau apakah majrur. Nah, sekarang ada kasroh ya, karena udah mulai masuk kita belajaran ada huruf jar sehingga ada yang kasroh gitu ya. Contohnya fil madrasati gitu kan. Pertamanya al madrasatu, lalu fil madrasati dan seterusnya. Silakan dilanjut. Dan yang berikutnya adalah iqra waktu, baca dan tulislah nomor 1 sampai 6. Saya tidak akan baca semuanya, mungkin saya baca 2 saja. Yang pertama nomor 1 dan nomor 6 ya. Yang pertama, at-thalibu fil jami'ati. Siswa itu ada di kampus. Ya, fil jami'ati, kalau kita uraikan, at-thalibu sebagai mubtada atau subjek, fil jami'ati jar majrur khobar. Ya, sebagai jar majrur atau khobar. Lalu nomor 2 udah tahu kata-katanya, artinya nomor 3 juga yang ada kata yang baru ya mungkin. Kayaknya udah ada semua ya, nomor 6 aja deh. Ainal waraku, di manakah kertas itu? Jawabannya huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Al waraku dihukumi sebagai laki-laki, mudzakkar, sehingga domirnya adalah huwa. Demikian kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman 23 ini kita melanjutkan tanya jawab kemarin sebelumnya, yaitu nomor 7. Ainal mudarrisu, di manakah guru itu? Jawabannya huwa fil fasli, dia ada di dalam kelas. Huwa mubtada, fil fasli jar majrur khobar. Lalu yang ke-8-nya, aina yasirun, di manakah yasir? Huwa fil mirhadi, dia ada di toilet. Huwa-nya sebagai mubtada, subjek, fil mirhadi sebagai predikat jar majrur atau khobar. Lalu nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan ada di langit. Asyamsu sebagai mubtada, wa sebagai huruf athof, huruf sambung, al qamaru sebagai mubtada yang kedua, fis samai sebagai jar majrur khobar. Nomor 10, man fil fasli, siapakah yang ada di kelas gitu ya. Baik, berikutnya adalah kita ada dua kolom. Yang pertama sebelah kanan adalah kolom nama-nama laki-laki dan sebelah kiri nama-nama perempuan. Kita bisa lihat nama laki-lakinya Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun ya, bukan Umar. Ammarun, Sa'idun, Aliyun, dan Abbasun. Sementara yang nama-nama perempuannya Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, dan Ruqayyatu. Lihat bedanya, kalau nama-nama laki-laki dia diakhiri dengan dun semua ya, tanwin, domatain. Sedangkan yang nama perempuan itu domah saja, dan ciri yang berikutnya pada umumnya nama-nama perempuan diakhiri dengan tak marbutoh gitu ya. Kecuali yang pengecualiannya Maryam, yang lainnya selalu diakhiri dengan tak marbutoh. Dan yang terakhir, di halaman ini, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Ini sama seperti kemarin juga. Perintahnya adalah membaca, tulislah, dan letakkanlah di akhir-akhir kalimat, akhir kata ini tuliskan gitu ya. Mana yang domatain dan mana yang domah saja, antara nama laki-laki dan nama perempuan. Demikian, nanti kita lanjut ke halaman berikutnya. Assalamualaikum.